sekalian, insyaallah pembahasan kita eh, kali ini bahas tentang surah Al-Ikhlas di pengantar untuk pembahasan eh, berikutnya nanti tentang kurban. Surah Al-Ikhlas biasa juga disebut sebagai surah Tauhid. Surah Al-Ikhlas ini Bapak Ibu yang sekalian adalah surah ya, surah yang turun di kota Mekah. Imam Al-Qurtubi eh, meriwayatkan bahwa salah satu asbab nuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah kedatangan orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan mengatakan, ya Muhammad, sif lana rabbak ayusna'u min dahabin aw min nuhasin. Wahai Muhammad, coba beritahu bagaimana modelnya Tuhanmu itu, apakah terbuat dari emas atau dari besi atau dari apa. Pertanyaan mereka, dan nampaknya pertanyaan itu menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin itu sangat suka uh, buat Tuhan. Jadi dia sendiri bikin Tuhannya, dia sembah. Maka turunlah ayat ini, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwa Allah itu besar. Allah itu besar. Itu pengantarnya. Kemudian kita sebut beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan keutamaan ikhlas. Yang pertama, bahwa surah Al-Ikhlas ini adalah sulusul Quran. Dia adalah sepertiga Al-Quran, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Inna Allaha jazza al-Qur'ana salatan atau aslatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi Al-Qur'an tiga bagian. Di antaranya Al-Qur'an isinya hukum, kemudian catatan sejarah atau kisah-kisah, kemudian yang ketiga adalah tauhid. Dan Al-Qur'an ini atau Wallahu ahad sepertiga Al-Qur'an. Dalam riwayat yang sangat jelas Rasulullah SAW bersabda, man qara'a surat al-ikhlas faka'annama qara'a surat al-Quran. Siapa yang membaca surah al-ikhlas, maka dia seperti membaca sepertiga Al-Quran. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, ayat jizu, apakah kalian merasa lemah untuk membaca Al-Quran dalam waktu yang singkat? Para sahabat mengatakan, gimana ceritanya? Rasulullah mengatakan, yaqra surat Al-Ikhlas. Hendaklah dia membaca surah Al-Ikhlas. Ini memberikan petunjuk tentang keutamaan yang sangat jelas. Jika kita membaca surah Al-Ikhlas tiga kali, maka pahalanya sama dengan membaca Al-Quran dengan catatan bahwa yang dimaksud adalah pahala, tapi tidak sama persis dengan membaca Al-Quran sebetulnya dari Al-Fatihah sampai dengan istilah orang ini serupa tapi tidak sama. Pendekatannya begitu, mirip-mirip dengan sholat isyraq. Kita kenal hadis pahala sholat isyraq, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia berzikir
orang yang pergi haji, pergi umroh itu punya pahala yang lain, pahala berkorban dengan uang, pahala capek, korban perasaan, apalagi korban perasaan, apalagi kalau orang pergi haji, bahkan umroh saja itu korban perasaan, termasuk kalau pesawat delay, nah itu korban perasaan, darah, delay, kalau di cancel salah, seperti kasus baru-baru yang termasuk jemaah dari Parepare itu beberapa orang beberapa orang sudah dibilang itu tidak dapat izin pulang dan dia lagi sekali yaitu di Mekah yang dekat dengan Mina antara Jamrah kasihan kamar karena kemarin 10 orang 10 sampai 12 orang kayak kandang ayam. Nah, itu korban perasaan dan terus nah mirip dengan membaca surah Al-Ikhlas, jadi dia sama ya pada kita itu yang pertama. Yang kedua tentang surah Al-Ikhlas, surah kita Bapak Ibu sekalian, surah Al-Ikhlas adalah surah yang dipasangkan dengan surah Al-Kafirun, disunahkan dibaca pada beberapa sholat sunnah, terutama sholat sunnah rawatib, lebih khusus lagi sholat sunnah qabliyah subuh. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bahwa kalau sholat sunnah qabliyah subuh hendaknya rakaat pertama membaca Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Begitu juga sholat sunnah tawaf. Setelah kita tawaf, sholat sunnah di belakang makam Ibrahim disunahkan untuk membaca Al-Kafirun rakaat pertama dan Al-Ikhlas rakaat kedua. Bahkan kalau dikumpul beberapa hadis Nabi SAW terdapat bahwa sangat disunahkan membaca Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua pada setiap sholat sunnah rawatib. Membaca Al-Ikhlas berpasangan dengan Al-Kafirun. Berikutnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita beralih ke khusus tentang fikih. Nanti insya Allah ini tentang tauhid. Saya katakan dua riwayat tentang surah Al-Ikhlas. Disebutkan riwayat pertama bahwa Nabi pernah mengutus seorang sahabat dari kalangan Ansar untuk menjadi imam di Masjid Quba, di Masjid Quba. Apa yang terjadi? Pak Imam ini, sahabat yang diutus untuk jadi imam, itu setiap sholat baca surah Al-Ikhlas. Para sahabat kaget. Sana ini Nabi mengutus orang, tidak ada pengampunan. Surah Al-Ikhlas terus nabaca. Tidak mungkin imam terus dibaca. Nah, dilapor kepada Nabi, mana ini Nabi? Maka Nabi mengatakan, tanyakan kepadanya, lima fa'al, kenapa dia lakukan itu? Maka ditanyalah kepada sahabat yang imam itu, dia bilang, anak itu surat, saya pernah baca dengan surat dalam riwayat mengatakan, saya suka dengan nama-nama Ar-Rahman, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di surah Ikhlas. Apa jawaban Nabi? Hubbuha iyaha tudkhiluhu al-jannah. Kecintaannya kepada surah Al-Ikhlas menyebabkan dia masuk surga.
Riwayat yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seorang sahabat untuk jadi imam di sebuah pasukan peperangan, namanya Sariyah. Kalau ada perang berlangsung di zaman Nabi, tapi bukan Nabi yang memimpin, itu disebut sebagai Sariyah, bukan Al-Harb. Ini namanya Sariyah. Apa yang terjadi? Sahabat ini kalau jadi imam aneh. Setelah Al-Fatihah walaupun dia baca dulu Qul huwallahu ahad sampai selesai, lalu dia baca surah yang lain. Dua surah dia baca dalam satu rakaat, tetapi selalu pembukanya surah Al-Ikhlas. Nah, sahabat-sahabat protes. Marah-marahin mengenai kau lain-lain kau cara menjadi imam. Para sahabat ini mengatakan, hukum hilarkan, apakah saya mengurangi rukun-rukunnya dalam sholat? Dia bilang, tidak tahu iya, tapi lain-lain cara menjadi imam bos. Bilang, yang mana lain-lainnya? Kau itu setiap selesai baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas dulu, baru baca surah yang lain. Jadi selalu Al-Ikhlas kau baca, baru baca surah yang lain. Itu kalau orang sholat, satu mau surah dibaca, satu mau. Nah, apa yang terjadi? Laporlah kepada Nabi dengan pertanyaan yang mirip dan jawabannya juga mirip dengan kisah yang pertama. Bahwa ditanyalah kepada Nabi, itu utusan tak lain-lain lagi. Maksud tuh setiap rakaat setelah baca Al-Fatihah, dia baca dua surah. Tapi surah yang pertama dia baca Al-Ikhlas dulu, baru baca surah yang lain. Bagaimana itu? Lain-lain nggak dirasa? Maka Nabi mengatakan, seluruh. Coba kau tanya dia, kenapa dia lakukan? Ternyata jawaban yang mirip dengan sahabat yang pertama. Dia bilang, saya sangat suka dengan Qul huwallahu ahad, dengan surah Al-Ikhlas. Maka Rasulullah mengatakan, kecintaannya kepada surah Al-Ikhlas memberikan sebab dia dijamin masuk surga. Bapak Ibu jemaah sekalian, dua kisah tadi memberikan pelajaran fikih. Yang pertama, bahwa Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, yang pertama, bolehnya membaca lebih dari satu surah di dalam satu rakaat. Boleh. Jadi boleh sholat dua surah, tiga surah dalam satu rakaat. Dan itu biasa terjadi di masjid-masjid kita, terutama Ramadan. Biasanya Pak Imam baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tarawih. Itu boleh. Dan ternyata Nabi pernah melakukan itu. Cuma di salat sunnah. Seperti yang diceritakan oleh Mu'adz bin Jabal, saya pernah sholat di belakang Nabi. Setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surah Al-Baqarah. Selesai surah Al-Baqarah, disambung surah An-Nisa. Selesai surah An-Nisa, beliau membaca surah Ali Imran di majus satu rakaat. Dan di situ ada kisah yang mirip dengan perlakuan sahabat. Sahabat kita ini, sahabat Nabi SAW, setiap rakaat baca Al-Ikhlas dulu, baru baca surah yang lain. Itu artinya sekali lagi, yang pertama, boleh membaca lebih dari satu surah setelah Al-Fatihah di setiap rakaat. Yang kedua, boleh membaca surah lebih dari satu surah dalam satu rakaat dan surahnya terbalik. Surahnya terbalik. Jadi boleh membaca surah dalam sholat, surahnya terbalik. Yang tidak boleh adalah membaca ayatnya yang terbalik. Itu tak boleh namanya. Itu tidak boleh. Jadi boleh seperti yang dilakukan Nabi. Nabi membaca surah Al-Baqarah, kemudian loncat di An-Nisa, kemudian mundur di Ali Imran. Seperti yang dilakukan sahabat. Setelah Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas di ujung Al-Quran, sudah itu baca lagi
boleh adalah tak bolak-balik ayatnya. Misalnya begini, di rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca ujung surah Al-Baqarah, 2 ayat surah Al-Baqarah. Nah, 2 ayat saja atau 3 ayat di surah Al-Baqarah. Setelah itu dia sambung mundur ayat kursi. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh karena ujung baru balik masih dalam satu rentetan surah. Yang boleh adalah surahnya berbeda. Surahnya berbeda. Dan sebaiknya selesai. Jadi kalau mau baca lebih dari satu surah dalam sholat, sebaiknya surah yang pendek-pendek. Surah yang pendek supaya selesai. Yang rakaat pertamanya, misalnya qul huwallahu ahad, kemudian mundur di surah yang lain. Nah, itu boleh. Tapi tidak boleh sekali lagi membaca ayat yang terbalik dalam satu surah. Misalnya ini surah yang pendek. Walam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid walam yulad, Allahus samad, qul huwallahu ahad. Itu tidak boleh. Itu terbalik. Itu bukan terbalik namanya, tak bolak-balik. Yang boleh adalah surahnya yang terbalik. Baca qul a'udzu birabbin nas dulu, baru mundur ke qul huwallahu ahad, itu boleh karena surahnya saja yang terbalik. Tapi susunan ayatnya tetap utuh. Ya. Itu pelajarannya. Yang ketiga, dari peristiwa 2 sahabat tadi memberikan pelajaran bahwa bolehnya membaca surah dalam sholat itu terus berulang-ulang. Itu terus berulang-ulang. Dan itu alhamdulillah biasa dipraktikkan oleh imam-imam kita yang anak muda. Kalau 10 terakhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan, Bapak Ibu perhatikan Pak Imam. Kalau 10 terakhir Ramadan, setelah baca Al-Fatihah, di rakaat pertama baca misalnya di surah Al-Baqarah, nanti di rakaat kedua dia baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Begitu di setiap rakaat kedua pada salat tarawih. Itu boleh. Jadi jangan heran. Kenapa ini Pak Imam? Setiap rakaat kedua inna anzalna, itu boleh. Kenapa? Karena dia tabarrukan. Dia berharap dengan dibacanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan itu 10 malam terakhir, mudah-mudahan ya dia kena dengan turunnya Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Jadi kata Imam Ibn al-Arabi, dan dia bermadzhab Maliki, Imam Al-Qurtubi mengutipnya, beliau mengatakan min hadza dalil ala jawazi tikrar qira'ati surah di shalah. Bolehnya mengulang-ulang satu surah di dalam salat. Itu saja. Jadi qul huwallahu, rakaat pertama qul huwallahu, rakaat kedua qul huwallahu ahad, maka itu boleh. Apalagi kalau memang pengampunan itu memang mau diapa lagi? Mau diapa? Nah, kalau itu tuh mina ulang, jadi bukan karena cinta, memang itu tonji andalan. Nah, sudah, maka ini hal yang perlu kita pahami bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman sahabat dan Nabi masih ada memberikan pelajaran kepada kita bahwa memang kadang-kadang ada perbuatan sahabat yang kemudian direkomendasi oleh Rasulullah SAW, jadi pelajaran untuk kita dan bisa jadi keringanan bagi sebagian kaum muslimin. Jadi yang heran kalau ada Pak Imam baca itu terus, tidak ada hafalan lain, ada tonji, dan cuma itu tonji mau tunjukkan kepada kaum muslimin. Masih lanjutin Pak? Cukup sini sampai sini baru lanjut sedikit dan lanjut sedikit. Sekarang kita masuk ke inti pelajaran di surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas dinamakan surah Al-Ikhlas
Bapak Ibu yang pernah naik pesawat Saudi atau pesawat Arab, biasanya kalau pramugari atau pramugaranya kita sudah makan, dia datang ambil apa bisa apa kotak makanan itu. Biasanya dia bertanya, halas, halas. Biasa dengar kalimat itu Pak, halas, halas itu katanya halusa, halas artinya sudah selesai dan tidak ada lagi embel-embel. Ya, itu namanya ikhlas. Ikhlas itu tidak ada lagi pengaruh dari luar. Dinamakanlah ikhlas atau bahasa kerennya itu pemurnian, murni. Maka sekali lagi surat ikhlas dinamakan ikhlas jika dia berhubungan dengan interaksi sesama manusia. Dinamakanlah ikhlas, pemurnian interaksi yang tidak ada embel-embelnya. Dan itu bisa didapati dari susunan ayat pada surah Al-Ikhlas yang pernah kita sebut. Coba Ibu Bapak perhatikan surat Ikhlas ada judulnya, surah Al-Ikhlas. Tetapi ketika dibaca ayatnya, 4 ayat surah Ikhlas, tidak ada satupun kata ikhlas di dalam ayat ini. Tidak ada. Itu menunjukkan bahwa ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, ikhlas itu sekedar tapi diharapkan jangan disebut-sebut. Saya kasih bantuan Anda itu. Dia judul tentang keikhlasan, tapi tidak usah disebut-sebut. Itulah juga sebabnya sekali lagi dibilang kita diajarkan ketika kita memberi tidak usah menyebut-nyebut bahwa saya ikhlas dan juga disarankan kepada kita semua ketika menerima pemberian jangan bertanya kepada pemberi dengan mengatakan apakah Anda ikhlas atau tidak. Tidak boleh. Ini hadiah untuk Anda. Kalau bahasa anak muda sekarang serius. Ikhlas. Kalau bahasa kita lebih menohok. Ikhlas deko ini. Ikhlas. Kenapa aku tanam karena ikhlas? Ya, bukan masalahnya. Nampan. Barusan aku lihat kau kasih memberi ini. Jadi kutanya kau ikhlas atau tidak. Itu tidak boleh. Sekalipun orang yang berhadapan dengan kita yang memberi hadiah itu barusan topik kalau memberi itu ya artinya mungkin baru tersentuh bagaimana rasanya itu memberi bersedekah, jangan ditanya ikhlas joko itu tidak boleh. Itu salah satu penjelasan ulama kita kenapa al-ikhlas dinamakan ikhlas. Itu ketika dia berhubungan dengan interaksi sesama. Adapun ketika berinteraksi dengan Allah, al-ikhlas kita disebut sebagai surat tauhid, pemurnian akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat jam supaya tidak terlalu monoton saya bicara. Kalau kita lihat pelan-pelan ayatnya, Allah mengatakan kul huwallahu ahad. Bisa bantu saya terjemahannya? Katakanlah bahwa Allah Tuhan salah. Satu. Kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Bukan satu. Bukan wahid. Disinilah letak kehebatan bahasa. Bahkan bahasa Indonesia. Jadi beda satu, beda dengan esa atau tunggal. Wahid dengan ahad itu berbeda. Kalau wahid itu ada sambungannya. Wahid dengan salah arba. Tapi kalau dibilang ahad, semua orang Arab tahu. Begitu Anda bilang ahad, maka yang dimaksud adalah Allah. Maka dalam peristiwa Bilal ketika disiksa oleh Umayyah sang tuan mengatakan, mau murtad atau tidak? Mau kembali kepada agama kami, tinggalkan agama Muhammad. Apa Bilal bilang? Satu kata saja, ahad, ahad. Dia tidak bilang wahid. Seandainya Bilal bilang wahid, pasti diketawai. Karena orang Arab sangat mengerti kalimat ahad. Ahad itu artinya langsung menuju kepada Allah. Sebab orang Arab, Bapak Ibu jamaah sekalian, orang musyrikun itu sebenarnya tahu Allah. Maka ada dalam riwayat
Imam Bukhari, ada seorang sahabat ketika yang akhirnya masuk masuk Islam, dia ditanya, berapa Tuhan yang kau sembah? Kau ini jadi manusia, berapa Tuhan yang kau sembah? Dia bilang 365. Dia buat punya patung 365. Dia bilang, saya menyembah 365 Tuhan di bumi dan satu yang di langit. Jadi semua orang itu paham bahwa ada satu yang disembah dan dialah segala-galanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad bahwa Tuhan itu esa. Kalau bahasa Sanskerta itu sebenarnya esa. Cuma kita sudah terbiasa membaca Esa. Esa itu yang benar esa, bukan Esa. Kalau Esa diterjemahkan ke bahasa Makassar, ditekan sedikit Esa, salah itu. Esa itu surut, ya surut. Esa, dia kalau air itu Esa dia surut ya kalau bahasa Makassar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat segala hajat bergantung. Kalau bahasa terjemahan lebih lugas, Allahus samad. As-samad itu artinya segala sesuatu kebutuhan kembali kepada Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Itu makna as-samad. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu pernah dengar hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu doa yang kata Rasulullah, tidaklah seseorang berdoa dengan memulai muqaddimah ini. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu dia menyebutkan isi doanya, kecuali pasti Allah akan mengabulkan. Allahumma anta Allah la ilaha Allahumma inni as'aluka bi annaka Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu dia sebut permintaannya, kecuali pasti Allah akan mengabulkannya. Bisa sampai beberapa menit, 5 menit lagi Pak ya. Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Allah langsung beritahu Rasulullah untuk beritahu kepada orang musyrikin, Allah itu as-samad lam yalid wa lam yulad. Tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Ini jawaban talak untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbahaya. Apa itu? Imam Al-Qurtubi mengatakan, Allah sengaja langsung menjawab lam yalid wa lam yulad untuk memberikan petunjuk kepada kita bahwa tidak pantas yang punya anak dan diperanakkan itu jadi. Kenapa? Yang punya anak, kalau ada Tuhan punya anak, itu artinya dia lemah, dia membutuhkan orang lain. Orang yang punya anak itu artinya dia membutuhkan bantuan orang lain. Yang kedua, orang yang punya anak berarti punya ahli waris. Yang punya ahli waris itu artinya dia akan kesulitan dan dia pasti akan mati. Kalau Tuhan seperti itu, pasti mati. Oleh sebabnya kita maaf, keluar di suaranya. Bapak nanti bisa nonton ada percakapan antara anak dengan anak, dua-duanya anak dan mama itu nonis. Sang anak bertanya dengan pertanyaan yang cerdas. Anak itu bilang, Mama, apa betul Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita? Kata mama, iya. Mama, cara Tuhan Yesus menebus dosa-dosa manusia, dia disalib, artinya dibunuh? Katanya iya. Sang anak mengatakan, ketika Yesus mati, dia kan Tuhan. Ketika dia mati, siapa yang gantikan dia jadi Tuhan?
mamanya bingung, sudah kau jangan tanya sembarangan, kau beriman sudah. Ya, itu yang pertama. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Fungsi kedua, ini adalah jawaban bahwa kalau nanti suatu saat ada yang bertanya, bumi dan langit siapa yang ciptakan? Jawabannya Tuhan, Allah. Nanti akan datang pertanyaan, siapa yang ciptakan Allah? Kalau jawaban singkat, Nabi SAW mengajar kita, kalau ada yang bertanya, siapa yang ciptakan Allah? Bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu yang bertanya, setan. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau ada yang bertanya, siapa yang ciptakan Allah? Kandat dia, bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kandat dia. Kenapa? Itu setan yang kurang ajar. Tapi, secara ilmiah, ya, diajar oleh para ulama, Allah sengaja mengatakan lam yalid walam yulad supaya kalau ada yang bertanya siapa yang ciptakan Allah, maka kita akan sampai pada kesimpulan harus ada satu titik klimaks pertanyaannya yang jawabannya adalah harus ada Tuhan yang tidak ada yang menciptakannya. Sebab kan begini, dalam ilmu filsafat, siapa yang ciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang ciptakan Allah? Itu Allah satu. Siapa yang ciptakan Allah satu? Allah dua. Terus. Tapi ada teori dalam kehidupan dunia, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ada titik klimaksnya. Ada satu titik yang dia sudah berhenti. Seandainya angka tertinggi di dunia ini 1 triliun, maka sekalipun orang bertanya 1 triliun kali untuk bertanya siapa yang menciptakan Tuhan, maka harus ada jawaban satu terakhir, yaitu inilah Tuhan yang tidak ada yang menciptakannya. Maka Allah mengatakan lam yalid walam yulad. Maka ujungnya adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang tidak ada yang semisal dengannya. Dan itu diperkuat oleh ayat lain, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sebagai penutup, mari kita dengarkan satu kisah yang sangat indah dan menunjukkan kecerdasan para sahabat, terutama Ali bin Abi Thalib. Insyaallah 3 menit selesai. Suatu saat, Bapak Ibu jamaah sekalian, di zaman Umar bin Khattab, beliau jadi khalifah. Kita tahu Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu meronda malam dan pagi-pagi biasa jalan-jalan hanya untuk melihat keadaan negerinya. Kalau ada lubang, beliau akan sangat khawatir sampai menggigil. Pernah beliau menggigil hanya karena lihat satu lubang di jalanan. Beliau khawatir kalau nanti ada onta, ya, pengendara yang kemudian jatuh gara-gara lubang itu, dan itu nanti Umar yang akan ditanya. Ya, kalau sekarang kan jangan kan lubang rusak parah pun tidak ada masalah. Suatu saat Umar lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada anak muda, kan zaman dulu Pak Ibu, presiden kadang-kadang tidak dikenal ini presiden atau bukan. Sambil jalan-jalan Umar menetap sang presiden, sang khalifah jalan-jalan, tiba-tiba ada anak muda, istilahnya lagi santai-santai, lagi lari, ketemu dengan Umar, mendekat ke Umar. Umar ini artinya orangnya ramah. Dia bilang sama anak muda itu, kaifa asbahta? Bagaimana kabarmu pagi ini? Bagaimana kabarmu pagi ini? Dengarkan jawaban anak muda ini. Anak muda itu mengatakan, menjawab satu pertanyaan dengan 3 jawaban. Kalau dibilang asbahtu uhibbul fitnah wa ana afirru minar rahmah wa ana indi ma laysa lahu malikus samawati wal ardh. Ditanya, bagaimana kabarmu pagi ini anak muda? Anak muda itu mengatakan, pagi ini saya suka fitnah. Saya mencintai fitnah. Yang kedua, saya selalu lari dari rahmat. Dan yang ketiga, saya memiliki sesuatu yang pemilik langit dan bumi tidak memilikinya. Umar naik darahnya, tapi karena dia presiden dan saat itu tidak banyak orang, tidak ada orang, maka dia tidak bisa menutup bahaya. Dalam keadaan gundah begitu, itu anak bertuai orang lari sambil ketawa-ketawa. Umar bingung,
masuk nih anak-anak. Masa pagi-pagi cinta dengan fitnah, lari dari rahmat. Yang ketiga lebih berbahaya. Dia memiliki sesuatu yang Allah, pemilik langit dan bumi, tidak memilikinya. Sambil berpikir jalan-jalan, ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma bika ya Amirul Mukminin?" Kenapa ki wahai sang presiden? Bunda kisah lihat. Itu wajah kan ketahuan bahwa dia lagi berpikir. Kata Umar bin Khattab, "Saya tadi ketemu dengan anak muda, saya tanya, apa kabarmu pagi ini?" Masa dia jawab saya begini dan begitu. Sambil tersenyum, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Sadaqar rajul." Benar itu, Pak Khalifah. Presiden, betul itu jawabannya itu anak muda. Umar semakin bingung. Masuk Nur Rahimah. Itu jawabannya itu. Bahaya itu. Benar tahu itu jawabannya. Nah, dari sini menunjukkan letak kecerdasan para sahabat, termasuk anak muda itu. Kata Umar, apa maksudnya kalau begitu? Kata Ali bin Abi Thalib, ketika engkau bertanya wahai sang khalifah, bagaimana kabarmu pagi ini? Lalu anak muda itu mengatakan, asbahtu uhibbul fitnah. Saya sangat cinta dengan fitnah. Itu betul. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Siapa yang tidak cinta sama harta dan anak-anak? Jadi cocok nih. Yang kedua, wa ana afirru minar rahmah, dan saya lari dari rahmat. Cocok itu khalifah, cocok itu. Masuk nah. Ya, hujan adalah rahmat. Tapi kalau turun hujan pasti orang lari. Ya, hujan itu rahmat kan? Rahmat. Tapi kalau turun hujan, cuma kita waktu itu masih kalau turun hujan yang lari bembe. Ya. Yang ketiga yang penting. Tapi yang ketiga ya iya. Dia bilang saya memiliki sesuatu yang Allah, Tuhan, pemilik langit dan bumi tidak memilikinya. Itu kan kurang ajar itu. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan perkataannya itu betul dan itu menunjukkan tentang tauhid, tentang ikhlasnya, kemurnian akidahnya kepada Allah. Kenapa? Betul. Dia bilang saya memiliki sesuatu yang Allah tidak memilikinya. Apa itu? Allah itu ya tidak memiliki anak, tidak memiliki istri, dan saya memiliki anak dan istri. Nah, itu tauhid. Justru ketika dia mengaku saya memiliki sesuatu yang Allah tidak punya, justru itulah tauhid.